Baik, di Sapa Indonesia Pagi kita masih membicarakan mengenai bagaimana dinamisnya koalisi parpol menjelang pemilu 2024 hingga saat ini pun masih dinamis. Dan kita masih berbicara dengan Kang Saan Mustafa, ada Bang Andre Rosiade dan juga Bang Andreas Hugo Pereira di sini. Kang Saan, kemarin sebenarnya acara Nasdem yang berlangsung di GBK itu momentum juga tuh, Kang Saan. Bahkan ya mungkin kalau kita dengar gosip politik, sebenarnya Nasdem sudah siap tuh kalau mau mengumumkan nama calon wakil presiden. Benar nggak tuh Kang Saan bahwa sebenarnya tadinya mau dipakai juga untuk mengumumkan calon wakil presiden, tapi ya akhirnya belum ditentukan gitu Kang Saan. Ya, sebenarnya kan kalau untuk calon wakil presiden nama kan udah ada di Mas Anies ya, satu nama. Ini kan tinggal soal momentum saja ya. Momentum itu dalam arti waktu yang pas lah kan gitu kan. Waktu yang pas dengan banyak pertimbangan karena kita pendaftaran itu kan masih di akhir Oktober. Yeah. Dari Juli ke akhir Oktober itu tentu banyak hal yang bisa memungkinkan terjadi. Kita pertimbangkan semua. Jadi calon wakil presiden, dan itu saya yakin sudah disepakati oleh semua koalisi. Nah, yang kedua juga bisa di acara kemarin ya, seperti Mas Andre sampaikan, itu juga kan ada utusan khusus dari Partai Golkar juga menghadiri, selain oleh dari ketua pimpinan dari partai koalisi PKS dan Demokrat, kan ada utusan dari Golkar. Ini yang saya bilang kenapa saya pikir memang lagi akrab gitu, ternyata akrab juga sama Gerindra gitu kan. Enggak, soal itu kan komunikasi terus berjalan. Kan gini, seperti kita udah punya modal dasar, yaitu modal dasar yang penting itu adalah presiden threshold. Ya. Itu kan sudah kita penuhi ya dengan 3 partai ini ya, Nasdem, Demokrat, PKS. Nah, modal dasar ini menjadi hal yang penting. Nah, tinggal sekali lagi memang kita juga sambil melihat dinamika kita juga tentu mendengar berbagai survei, mempelajari semua. Kita pelajari bahwa fluktuasi dalam survei itu hal biasa, hal yang dinamis, itu penting. Tapi yang namanya soliditas, yang namanya keutuhan, itu kan tetap penting. Sehingga ketika misalnya ada momentum yang pas, ini ketika calon wakil presiden diumumkan oleh Mas Anies, ini bisa juga memberikan efek politik, efek kejut, dan yang menurut saya bisa signifikan gitu loh untuk terus mengangkat elektabilitasnya Mas Anies. Oke, jadi itu jelas menunggu. Ini penting. Jadi semua pertimbangan kita lakukan. Ini soal waktu saja. Menunggu momentum berarti jelas. Nah, saya ingin tahu dari Bang Andre dan juga dari Bang Andreas, kalau dari Gerindra dan juga dari PDIP, apakah sama, benar-benar hanya menunggu momentum, atau sebenarnya masih dalam proses lobbying, negosiasi, dan seleksi sebenarnya? Bang Andreas mungkin terlebih dahulu. Silakan Bang Andreas. Ya, saya lebih cenderung mengatakan masih di dalam proses yang itu tadi. Proses pencarian. Karena kita kan opsi-opsi kan. Kalau capresnya sudah pasti ya sudah diputuskan ya kader PDI Perjuangan. Sementara kan kalau kita lihat opsi-opsi cawapresnya kan beberapa gitu, dan itu hampir yang ada itu adalah ya non partisan gitu, atau dari luar bukan PDI Perjuangan. Sehingga kombinasi-kombinasi ini yang tentu akan masuk di dalam hitungan-hitungan, dan kunci terakhirnya adalah bagaimana ya Ibu Ketua Umum ya dengan ya tentu kader senior dan juga ya Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi ya, untuk berbicara dan sama-sama memutuskan ini gitu, karena itulah saya harus katakan kunci pembuka daripada proses pengambilan keputusan itu ada di dalam peta-peta seperti ini gitu. Tapi Anda percaya bahwa keputusannya ini belum diambil lah ya, belum final berarti, masih dalam proses penentuan ya, bukan hanya tinggal menunggu momentum pengumuman. Ya, kita semua tahu kalau sebelum ada keputusan itu belum ada keputusan gitu. Jadi ini adalah proses menuju pada pengambilan keputusan. Semua juga tahu gitu bahwa ada opsi-opsi, dan opsi-opsi pasti ya dari opsi 10 menjadi opsi mungkin opsi 7, opsi
opsi 6, opsi 5 seperti itu gitu kan. Sehingga dengan demikian ya dari opsi-opsi yang ada ini kemudian diambil keputusan atau mungkin ada perubahan-perubahan di dalam peta gitu kan. Itu Katakanlah bisa ya. peta-peta yang kan kalau kita lihat sekarang dari 3 bisa jadi 2 atau bisa jadi 4 gitu. Kan itu perubahan-perubahan seperti itu kan bisa harus ada di dalam hitungan dan dinamika yang ada gitu. Tapi tentu faktor penentu, faktor determinan itu akan ada di siapa calon wakil presidennya. Kalau Bang Andre bagaimana? Apakah masih dalam proses penentuankah oleh Pak Prabowo beserta Caimin atau menunggu momentum seperti Nasdem? Tadi kan sudah jelaskan TV bahwa pertama tentu menunggu momentum yang pas dan tepat. Yang kedua tadi ingin menambah rekan koalisi. Nah, kalau soal penentuan itu ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Itu sederhana kok. Maksudnya belum ada nama yang tinggal diumumkan tuh belum lah ya? Ya, nama yang kandidat yang terkuat tadi saya sudah tegaskan adalah Gus Muhaimin. Nah, Gus Muhaimin ini selain kandidat terkuat, beliau juga tokoh yang sangat menentukan siapa cawapres Pak Prabowo karena beliaulah pemegang kunci Inggris. Jadi itu kelihatan. Sekarang yang penting tadi yang disampaikan Bang Saan, disampaikan Pak Andreas dan seluruh rakyat Indonesia yang paling penting itu bahwasanya kita boleh beda partai, ya, beda koalisi, tapi silaturahim, komunikasi dengan koalisi-koalisi lain harus kita jaga. Karena begini, membangun Indonesia itu harus dilakukan secara bersama-sama. Ya. Untuk Indonesia menjadi negara maju, elit-elit ini harus solid, harus bersatu. Nah, contoh Pak Prabowo mungkin sangat sulit dan sangat pelik kalau PDIP akan berkoalisi di Gerindra. Karena masing-masing sudah punya calon presiden. PDI punya calon presiden Mas Ganjar, kami calon presidennya Pak Prabowo. Tapi komunikasi terus dibuka. Insya Allah dalam waktu dekat Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu, bersilaturahim. Nah itu juga Pak Prabowo sudah bertemu dengan Bang Surya, Pak Prabowo ketemu dengan Pak SBY, Pak Prabowo ketemu dengan tokoh-tokoh partai lain. Meskipun kita beda koalisi, beda calon presiden. Ini yang paling penting. Sehingga pemilu 2024, Timi, meskipun kita masih menunggu kepastian koalisi yang disampaikan judul Kompas, kepastian cawapres, tapi harus kita jaga pemilu 2024 itu jauh dari polarisasi. Pemilu 2024 itu harus kita laksanakan dengan riang dan gembira. Itu yang diinginkan oleh Pak Prabowo, selalu berulang-ulang kali menyampaikan kepada kami agar memastikan pemilu 2024 ini dilaksanakan dengan riang dan gembira. Elit-elit ini harus terus bersatu, terus bersama-sama, meskipun kita berbeda pilihan. Karena apa? Dengan elit bangsa Indonesia ini bersatu, insya Allah Indonesia akan menjadi negara maju. Seperti itu, Timi. Itu juga penting. Di luar kita menunggu cawapres ini siapa. Tadi seperti digambarkan Kang Saan bahwa memang dalam politik ini seringkali menunggu momentum yang pas gitu. Pas ada waktu yang mungkin bisa memaksimalkan dampak dari sebuah pengumuman gitu atau dari sebuah keputusan dan partai. Momentum yang pas itu Timi, siapa tahu perkembangan dinamika terus berjalan, ternyata Pak Prabowo misalnya survei sudah tembus di atas 42-43%, lalu mungkin Mas Ganjar hanya 35-36%. Bisa saja akhirnya Prabowo Ganjar diusulkan. Masih membuka itu ya? Nah, kalau Mas Ganjar mau jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Mungkin saya kasih Bang Andreas menanggapi kalau memang itu terjadi. Tapi ini mengada-ada gitu ya. Ya kan tadi politik itu dinamis. Oke, Bang Andreas, diajak kerjasama gitu Bang Andreas. Nah, boleh lah kalau tanggapan dari Bang Andreas. Kalau komunikasi antara Pak Prabowo dengan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri kan sejak jauh-jauh hari sebenarnya, bahkan sudah komunikasi itu kan secara informal yang tidak sering juga mungkin tidak dipublikasikan, itu kan terjadi juga dan itu biasa gitu. Nah sehingga ya soal peta pengambilan keputusan kan kita semua tahu bahwa itu di PDI Perjuangan itu ada di Ibu Ketua Umum, tentu berbicara dengan Pak Jokowi sebagai kader senior yang juga presiden, dan pembicaraan itu akan menentukan gitu
akan sangat menentukan jalannya perjalanan ke depan. Itu juga bukan hanya menentukan di dalam PDI Perjuangan, tapi juga bisa jadi menentukan bagaimana komposisi di luar gitu. Nah, saya kira itu yang akan kita lihat dalam perkembangan nanti. Gitu. Oke, ini curiganya justru pengumuman semua partai ngumuminnya di 17 Agustus nih, karena menjelang Agustus, jadi harus cari waktu yang tepat. Kita lihat siapa yang kira-kira mengumumkan di 17 Agustus. Mungkin Nasdem biasanya cepat nih kalau ngumumin calon atau pengumuman keputusan biasanya cepat. Kang Saan, sudah mulai mendesak kan Nasdem untuk segera saja kita umumkan gitu. Kita curi layarnya begitu, mumpung yang lain belum menentukan, Kang Saan. Ya kalau untuk yang tokoh utamanya kan kita udah umumkan, Mas Anies kan. Gitu. Dan termasuk dan cepat kita juga itu cepat dia. Membangun. Iya, kita kan juga cepat membangun koalisi kan gitu loh. Bahkan koalisi kita kan semakin solid. Dan kita juga tidak pernah mengekang koalisi untuk berkomunikasi dengan partai lain. Karena kita saling percaya satu sama yang lain. Jadi satu hal yang dibangun koalisi di perubahan ini, Nasdem, Demokrat, PKS itu adalah kebersamaan yang dibingkai atas saling kepercayaan. Sehingga apapun yang dilakukan oleh mitra koalisi yang lain, komunikasi satu dengan yang lain, tapi kita percaya bahwa mereka punya komitmen yang kuat untuk tetap membuat koalisi ini solid dan tetap membuat koalisi ini utuh. Dan itulah menjadi dasar dari koalisi yang kita bangun. Tapi insya Allah lah, kita momentumnya pasti akan ketemu yang paling pas. Nah, kalau kita lihat survei-survei pun nama cawapres juga sebenarnya sudah mulai mengerucut. Beberapa nama kita tahu juga sudah mulai diajukan kepada para calon presiden masing-masing. Seberapa besar, saya ingin tahu pendapat sederhananya saja dari Bapak-Bapak, mungkin dari Bang Andre terlebih dahulu. Seberapa besar kemungkinan Anda lihat akan ada muncul cawapres yang namanya mungkin tidak moncer di survei atau bahkan tidak ada di survei, ataukah sebenarnya kita sudah bisa baca itu di survei-survei, terutama survei-survei utama lah yang paling menjadi acuan sampai saat ini, Bang Andre? Ya, saya rasa Pak Prabowo sudah menyampaikan dalam satu dialog YouTube Mata Najwa bahwa ada 6 nama dan berapa nama yang disampaikan ke Pak Prabowo, dan beliau sudah menyampaikan beliau bisa bekerja sama dengan nama-nama yang disebutkan itu. Ya, kita tunggu sajalah, ya. Insya Allah di saat yang waktu yang pas, momen yang pas itu akan diumumkan. Tapi tentu sekali lagi cawapres harus melengkapi calon presidennya, dan cawapres yang akan dipilih tentu bisa membantu presiden dalam pemenangan, itu yang pertama. Yang kedua, tentu bisa bekerja sama 5 tahun bahu-membahu membangun bangsa dan negara. Itu juga penting. Oke, Bang Andreas, kita tunggulah. Oke, Bang Andre, Bang Andreas, mungkinkah ada nama kejutan kah, atau tampaknya memang ya yang tetap saja yang di dalam yang biasa muncul di survei-survei ini juga lah akhirnya yang kemungkinan besar akan diambil menjadi cawapres? Ya, kalau boleh saya katakan bahwa survei itu salah satu gitu, salah satu indikator gitu, tapi bukan satu-satunya gitu. Sehingga di dalam proses itu mungkin saja gitu, dalam arti mana yang kemudian akan menjadi faktor dominan, lebih dominan di dalam untuk menentukan perubahan tadi dari permainan ini gitu, dalam kontestasi ini gitu. Sehingga itu semua masih mungkin gitu, bahwa survei itu salah satu, tapi bukan satu-satunya untuk menentukan. Oke, Kang Saan, mungkinkah ada kejutan khususnya dari calon wakil presidennya Anies nanti? Ya, survei sekali lagi bagi kita itu kan salah satu indikator saja kan gitu. Tapi untuk menentukan cawapres kan bukan semata-mata mempertimbangkan faktor survei saja gitu. Tapi ada faktor-faktor yang lain. Nah, faktor-faktor yang lain itu kan gini, bagaimana misalnya calon wakil presiden itu mampu bisa saling melengkapi, bisa bekerja sama dengan baik agar 5 tahun ke depan nanti tentu rakyat memiliki kepastian bahwa calon presiden dan wakil presidennya itu benar-benar solid. Yang kedua, dia bisa saling melengkapi untuk membangun Indonesia ke depan ini. Jadi sekali lagi, survei tetap menjadi faktor pertimbangan, tapi di luar survei untuk calon wakil presiden ada faktor-faktor pertimbangan yang lain. Jadi mungkin saja muncul nama-nama yang memang juga bisa saja kemungkinan itu kan selalu ada. Jadi tidak hanya yang populer tapi
kemungkinan di luar yang tidak pernah dilihat oleh publik itu juga tentu kemungkinan itu selalu terbuka. Ya, ya, bergantung juga pada calonnya. Apa yang kurang dari calon presidennya itulah yang mungkin akan ikut menentukan siapa calon wakil presidennya dan apakah itu nama pernah muncul di survei atau tidak. Bisa jadi apapun bisa terjadi gitu. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya, Kang Saan, Bang Andre, Bang Andreas. Terima kasih atas waktunya di Sapa Indonesia Pagi. Kita jumpa lagi dalam kesempatan lain. Salam sehat semuanya. Saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetap di Sapa Indonesia Pagi. Ada informasi terkait dengan polisi yang menangkap 2 pelaku pembunuhan yang disertai mutilasi di Sleman, Yogyakarta. Dan polisi pun menggali apa motif pelaku. Informasinya usai jeda.